Seringkali perjalanan bukan tentang seberapa jauh kaki melangkah, tapi tentang siapa yang bertahan di sampingmu saat lelah. Inilah cerita kami tentang Puncak Batur, ego yang luruh, dan persahabatan yang utuh. Halo semuanya. Wah, lihat deh wajah-wajah penuh semangat di belakangku. Hari ini kelas 6 SD Anak Emas punya misi yang besar, yaitu taklukan Gunung Batur. Are you ready guys? Ready! Let's go! Sebelum roda berputar dan petualangan dimulai, doa dan zikir tak lupa kami langitkan. Beriringan bersama para guru, deretan budak elf membawa kami membelah jalanan menuju Bali Utara. Tempat di mana kisah 2 hari 1 malam ini akan diukir bersama orang-orang tercinta. Setibanya di lokasi, gelempeng yang nyaman menyambut kehadiran kami. Rasa lelah langsung menguap saat acara resmi dibuka oleh Kepala Sekolah tercinta, Ibu Seni Radiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendekati waktu zuhur, kami bergegas merapatkan barisan, menunaikan sholat Jumat yang dijamak dengan asar. Setelah menunaikan kewajiban, saatnya memanjakan lidah. Makan siang bersama kawan-kawan di gazebo pinggir kolam, ditemani panorama alam yang luar biasa indah. Sungguh nikmat yang tak ada duanya. Begitu energi terisi penuh, biur, keseruan pun pecah. Kami saling adu kompak dalam game sepak bola di dalam air. Disinilah kerjasama kami benar-benar diuji. Tidak ada jarak, tidak ada sekat. Yang terdengar hanyalah riuh gelak tawa dan kebahagiaan yang terukir jelas di wajah kami. Wah, kita udah sampai. Udaranya seger banget, beda banget sama di kota. Sebelum kita mendaki besok, kita pemanasan dulu lihat game seru. Lihat aja, bajuku aja udah basah-basah kayak gini habis main bola sama teman-teman. Puas bermain, kami memanjakan diri di kolam air hangat yang bersumber dari perut Gunung Batur. Pijatan pancuran airnya benar-benar mampu mengusir pegal dan membuat pikiran kembali rileks. Tak terasa, sang surya mulai condong ke barat. Sore itu, giliran para orang tua yang mengambil alih panggung keseruan. Games kekompakan yang sudah disiapkan sukses membuat suasana pecah. Betapa bahagianya hati kami melihat tawa lepas dan kehebohan dari ayah dan bunda. Lewat permainan sederhana ini, keakraban antara orang tua terjalin makin erat, layaknya sebuah keluarga besar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnar wa 'adzabin fil qabr. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat azan maghrib berkumandang, kami kembali bersimpuh melaksanakan sholat maghrib serta isya secara jamak qashar. Alhamdulillah, momen makan malam terasa begitu hangat. Guru, orang tua, dan kami saling bertukar cerita dan tawa. Sebuah momen kebersamaan yang sangat mahal. Malam pun makin larut, namun kehangatan justru baru dimulai. Di bawah dekapan dinginnya angin Danau Batur, kami melingkari api unggun yang menyala, berkumpul bersama pihak yayasan, guru, dan orang tua. Kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah meresapi tausiah menyentuh dari Ustaz Fauzi dan mendengarkan curahan hati yang penuh haru dari orang tua, di sekolah itu tidak ada yang seperti jarak mas. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah banyak meluangkan waktunya untuk membantu kami mendidik anak-anak kami. Bersyukur bahwa Anak Emas selalu melangkah ke depan dengan adanya kemarin saya lihat membuka program baru dengan SDMTS, ada juga sekarang MA ya. giliran kami kelas 6 yang unjuk gigi.
Suguhan pantun jenaka dan penampilan drama dari kami sukses memecah sunyi dan menghangatkan malam di tepi danau. Pokoknya kalian besok ya pas rapat harus milih aku. Pokoknya itu. Hewan apa yang paling tertib? Apa tuh? Jawabannya adalah semut karena suka antri. Sekarang sudah jam 9:30. Kita mau istirahat buat besok persiapan mendaki Gunung Batur. Jam 3 pagi, di saat dunia masih terlelap dalam selimut kenyamanan, kami sudah berdiri di sini, menentang sunyi, memulai langkah yang tak biasa. Sekarang kita akan persiapan ke Gunung Batur. Setapak demi setapak, batu demi batu, kami raba dalam remang. Kegelapan ini bukan hadir untuk ditakuti, melainkan sebuah ruang yang harus dilewati. Di tempat sedingin ini, kami tersadar bahwa perjalanan terjauh dan mimpi tersebar di dalam hidup selalu dimulai dari satu langkah kecil yang berani. Bawah langit malam yang masih enggan beranjak, langkah kaki kecil kami terus bergesek dengan tanah pasir yang licin. Jujur, ada ragu yang sempat berbisik ke telinga. Ada rasa lelah yang ingin membuat kami berbalik arah. Dan ada dingin yang menusuk hingga ke tulang. Namun, antara kami punya cara untuk saling menguatkan. Genggaman tangan seorang sahabat yang saling menarik. Tawa kecil di tengah deru nafas yang terengah-engah, dan hangatnya kebersamaan perlahan membuat jalan setapak yang curam dan berbatu ini terasa begitu ringan. Di tanjakan ini, kami bukan sedang berkompetisi, tapi sedang belajar mengalahkan diri sendiri. Akhirnya, waktu yang dinanti pun tiba. Langit yang gelap perlahan menyerah pada kehadiran cahaya. Di atas puncak batu ini, kami berdiri dengan dada yang bergumul haru. Kami tegak di atas awan, menatap dunia bawah yang begitu luas dan megah. Matahari yang terbit pagi ini seolah menjadi pelukan hangat dari alam, sembari berbisik lirih bahwa setiap lelah pasti ada upahnya, dan setiap perjuangan yang berdarah-darah selalu menyisakan akhir yang indah. Gunung ini tidak pernah berubah, kitalah yang ditempa olehnya. Kita yang beberapa jam lalu datang ke kaki gunung sebagai anak-anak yang penuh ragu, kini berdiri di puncak tertinggi sebagai jiwa-jiwa baru yang tangguh. Pendakian ini mungkin akan segera berakhir saat kaki kami kembali menapak di jalur turun nanti. Namun jejak kebersamaan, keringat yang terus bersama, dan tawa di atas awan ini akan abadi mengakar di dalam hati. Bagi kami, kelulusan kelas 6 bukanlah sebuah akhir dari sebuah cerita. Ini hanyalah puncak pertama dari ribuan puncak kesuksesan yang siap kami daki dan taklukkan di masa depan. Terima kasih telah membersamai langkah kami. Menyaksikan metamorfosis dari anak-anak manja menjadi petarung kehidupan. Sampai jumpa di puncak-puncak kesuksesan berikutnya. Kami kelas 6 pamit untuk melangkah lebih jauh lagi.